Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Shadaqallahul azim. Pemirsa Baik TV rahimakumullah, jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Qad aflahal mu'minun. Allah beritahu dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mu'minun. Amatlah beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman ini kalau datang satu keadaan baik dalam dirinya, satu keadaan tersebut senang hatinya menerima, Allah dan Rasulnya ajarkan kita baca doa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Puji Allah. Allah beri pahala nikmat bersyukur kepada dia. Kalau datang dalam diri orang beriman satu keadaan yang membuat hatinya berat menerima, satu ujian dalam dirinya, suasana dan keadaan itu datang dari Allah. Suasana tersebut membuat hatinya berat menerima keadaan itu. Allah dan Rasul pun suruh kita puji Allah, bukan kita mengeluh. Tapi baca doa alhamdulillah ala kulli hal. Inilah doa ketika bersyukur kita diminta puji Allah dan baca doa. Ketika ada ujian pun orang beriman tersebut Allah beri pahala sabar pula. Dari balik ujian tersebut Allah beri pahala sabar. Beginilah orang beriman. Apalagi di dunia ini orang beriman yang baik dia mengikuti orang-orang beriman yang zaman dahulu yang sukses. Dalam Al-Quran tersebut ada dua kisah besar sebenarnya. Ada kisah orang-orang yang sukses, orang-orang yang diridhai oleh Allah, orang-orang yang di dunia dapat keridhaan Allah, di akhirat dapat surganya Allah dan menjadi pemimpin di akhirat. Kemudian yang kedua kisah dalam Al-Quran ada kisah orang yang gagal. Di dunia dia gagal. Berakhir di akhir hayatnya su'ul khotimah. Di akhirat dia dapat kemalangan masuk neraka yang sengsara untuk selama-lamanya. Ini dua kisah besar yang ada di hadapan kita. Sekarang giliran kita orang beriman tinggal di dunia. Apakah kita menjadikan kisah orang sukses, orang diridhai Allah sebagai i'tibar? Apa kisah mereka? Dan siapa tokoh sukses itu? Tokoh sukses itu adalah seluruh para anbiya. Seluruh para nabi Allah ridho dengan mereka. Termasuk imamul anbiya, imamnya para nabi, yaitulah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tokoh sukses itu. Kemudian siapa lagi? Sahabat Nabi yang langsung salaman sama Nabi, jumpa dengan Nabi, hidup bersama Nabi. Turun ayat Al-Quran untuk mereka. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka sahabat dan sahabat pun ridho kepada mereka. Apa yang membuat mereka ridho? Mereka semuanya sama-sama atiullah wa atiur Rasul dan mereka sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah dan sungguh-sungguh taat kepada Rasul. Dan kenapa pula tokoh-tokoh ini gagal dan siapa tokoh gagal itu? Kita boleh sebut nama karena Al-Quran Allah langsung sebut nama mereka. Fir'aun tokoh yang gagal. Haman menterinya Fir'aun juga gagal. Fir'aun begitu juga Namrud juga gagal. Nah sekarang kita tentu orang beriman ingin sukses dan dapat ridho Allah. Orang beriman yang baik. Apakah cukup dia beriman sendiri? Tidak. Orang beriman di zaman Nabi itu, Nabi paling beriman, paling tinggi imannya, Nabi ajak orang lain beriman. Nabi kita rajin sholat berjamaah, apakah Nabi berjamaah sendiri? Tidak. Nabi ajak orang lain berjamaah. Nabi kita tersebut rajin ibadah, Nabi ajak orang lain untuk ibadah. Nabi kita paling taat kepada Allah, apakah taat sendiri? Nabi tidak. Nabi ajak orang lain untuk taat. Nabi ajak kaum kerabatnya untuk taat. Inilah jalan manusia mulia itu. Inilah jalan hidup manusia sukses itu. Allah langsung beritahu dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, Qul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin wa ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, Qul hazihi sabili, inilah jalan hidupku. Jalan hidup manusia mulia itu. Jalan Nabi Muhammad. Apa itu jalan hidupnya? Ad'u ilallah, mau mengajak orang untuk taat kepada Allah. Mau berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mau dia meluangkan waktu huruf fi sabilillah untuk umat, diajak umat taat kepada Allah. Nah, siapa saja yang dapat tugas ad'u ilallah ini? Ana wa manit taba'ani.
saya dan orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah di dunia ini orang-orang yang Allah muliakan menjadi dai-nya Allah Ta'ala. Kita ini di dunia hanya dua saja, Pak. Kalau kita tidak mau jadi dai-nya Allah, otomatis kita akan jadi mad'u, Pak. Menjadi orang yang diajak. Lebih enak kita menjadi dai. Kita mengajak. Satu kalam dakwah saja. Pak, ayo kita ke masjid, Pak. Sudah azan. Satu kalam ini dicintai oleh Allah. Allah hargai lebih baik daripada setahun ibadah. Maka Masya Allah, hari-hari orang berjalan di dakwah, di kalam dakwah ini semua adalah jalan untuk mendapatkan kemuliaan Allah sebagaimana para nabi dan para sahabat mulia dengan dakwah. Pemirsa Baik TV rahimakumullah, kita akan tambahkan dalami tentang materi pentingnya kita berdakwah ini. Dan pemirsa yang budiman, pemirsa yang baik hati dan jemaah semua, bagaimana kiat-kiat bagaimana kita menjadi dai yang baik, apa tujuan kita dalam berdakwah. Tentu kita semoga Allah Ta'ala bimbingkan kita semua, tapi kita semua mengikuti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh Nabi berdakwah dan seluruh Nabi berletih-letih dalam agama, berletih-letih dalam berdakwah. Dan semoga orang-orang yang berdakwah ini berpeluang besar akhir hidupnya husnul khotimah. Anak keturunannya mudah diberkahkan Allah. Kemudian nanti anak keturunan menjadi anak yang soleh dan solehah. Semoga kita semua dibimbing Allah. Kita akan jumpa pada lain kesempatan. Selamat berbuka puasa. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.